Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, dan tidak ada satu jiwa pun dari manusia ini yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut, demikian juga tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha alim dan yang maha mengetahui. Qul, katakan, lau kuntum fi buyutikum, seandainya kalian itu tetap di rumah-rumah kalian, la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu, pasti mereka akan keluar dengan apa yang sudah Allah takdirkan atas mereka, ila madaji'ihim, kepada tempat di mana dia akan mati. Hari ini hari Jumat, perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang waktunya untuk memperbanyak bersolawat. Bahkan tinggalkan semua zikir-zikir yang lain, isi di hari ini untuk kita berbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الناس، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberi kemudahan untuk kita melangkahkan kaki memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa perhatikan di jalan-jalan, di pasar-pasar, banyak manusia yang masih tersibukkan, yang masih terlenakan dengan dunia-dunia mereka, dengan kesibukan-kesibukan mereka. Di jalan-jalan masih banyak orang yang hilir mudik. Apa yang mereka cari sebenarnya? Meninggalkan rumah dari sejak pagi, meninggalkan tempat tidurnya dari sejak subuh, bahkan pulang kembali malam dan larut malam. Apa sebenarnya yang mereka cari? Sesungguhnya mereka itu telah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan vonis yang mati. Kita semua manusia divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan vonis yang mati. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang termulia, manusia yang terbaik yang menginjakkan kaki di muka bumi ini, juga divonis oleh Allah Subhanahu wa taala dengan vonis mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayit yang berjalan, wa innahum mayyitun, dan mereka juga dalam mayit yang berjalan, divonis mati. Lalu untuk apa
dengan tersibukkan kita dengan melalaikan atau bahkan sebagian meninggalkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala dengan mengumpulkan banyak dunia, harta kita, toh nantinya kita juga akan mati. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi banyak orang yang tak tersadarkan, banyak orang yang melalaikan, bahkan banyak orang yang menganggap perkara ini adalah perkara yang main-main, senda gurau biasa. Kematian adalah perkara yang besar, yang dengan kematian itu orang akan terputus dari perbuatan-perbuatan solehnya, dari amalan-amalan solehnya. Jamaah rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang kematian, maka sungguh perkara ini adalah perkara yang rahasia, yang menjadi hak Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan waktu datangnya, di mana tempat dia akan mati. Tidak akan satu orang pun yang mengetahuinya. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya kepastian kematian itu akan datang. Ainama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian berada, pasti maut itu akan mendatangi kalian. Walau kuntum fi burujim musayyadah. Sekalipun kalian berada dalam benteng-benteng yang tangguh, sekalipun kalian berada dalam pengawalan-pengawalan yang ketat, maka malaikat maut akan datang kepada kalian. Demikian juga tentang waktu, Allah Subhanahu wa taala juga merahasiakan kapan datangnya. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Dan tidak ada satu jiwa pun dari manusia ini yang mengetahui apa yang akan diperbuatnya besok. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Demikian juga tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui di mana dia akan mati. Innallaha alimun khabir. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha alim dan yang Maha mengetahui. Jamaah rahimakumullah, kematian adalah perkara rahasia dari Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakini bahwasanya kematian itu datang, ditentukan kapan waktunya dan tempatnya di mana. Maka ini adalah kepastian yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita yakini. Maka kita tidak bisa membuat rekayasa, merencanakan kapan kita akan mati, kapan kita akan meninggal dan di mana kita akan meninggal. Bahkan orang-orang yang merasa merencanakan atau merasa ingin selamat dari satu bentuk musibah, dari satu bentuk musibah atau bahkan dari kematian, mereka mereka menyembunyikan diri agar selamat dari musibah ataupun dari selamat dari kematian. Mereka tidak keluar dari rumahnya. Dalam sebuah ayat di dalam surat Al-Imran ayat 154, Allah Subhanahu wa taala katakanlah, lau kuntum fi buyutikum, katakanlah, lau kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah kepada mereka yang mempunyai keyakinan bahwasanya kalau tidak keluar rumah selamat, tidak akan ditimpa musibah, tidak akan terkena kematian. Katakanlah kepada mereka, Rasulullah SAW diperintahkan, labaraza, sungguh mereka akan keluar terhadap apa yang telah yang ditetapkan kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala, ila madaji'ihim, kepada tempat di mana dia akan meninggal, kepada tempat di mana dia akan mati. Hadis ayat ini berkaitan dengan orang-orang munafik yang tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena takut tertimpa kepada mereka kematian, sehingga mereka berdiam diri di rumahnya. Sehingga mereka berdiam diri, dengan berdiam diri itu berharap mereka tidak akan ditimpa kematian.
kematian tidak akan datang kepada mereka. Namun ini dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memerintahkan Rasulnya untuk mengatakan kepada mereka, "Qul," katakan, "lau kuntum fi buyutikum," seandainya kalian itu tetap di rumah-rumah kalian, "la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu," pasti mereka akan keluar dengan apa yang sudah Allah takdirkan atas mereka, ila madaji'ihim, kepada tempat di mana dia akan mati. Jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala tentang waktu dan tempat kematian. Ini adalah merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus yakini. Maka kita tidak perlu membuat rekayasa, aku pingin mati tanggal sekian, aku pingin mati di tempat ini. Maka tidak bisa yang demikian. Namun yang terpenting bagi kita bagaimana menuju kepada tempat kematian, itulah yang harus kita usahakan. Menuju kepada tempat kematian inilah yang bisa kita usahakan. Apakah ketika kita menuju kepada tempat ila madaji'ihim tadi, kepada tempat kematiannya tadi, dalam rangka kita sedang berbuat taat kepada Allah, atau justru kita sedang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka inilah pilihan yang akan kita usahakan. Oleh karenanya Imam Zahabi di dalam Al-Kabairnya beliau mengatakan bahwasanya rajulun mata ala ma asya alaih, sesungguhnya seseorang itu akan mati di atas kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya. Seseorang akan mati, seseorang akan meninggal berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan selama hidupnya. Maka seorang yang terbiasa di dalam hidupnya suka menyanyi, maka banyak kita perhatikan bagaimana mengakhiri hidupnya. Banyak orang yang kita lihat meninggal dalam keadaan dia bernyanyi. Kalau dia suka baca Quran, bukan baca Quran, maka banyak juga kita lihat akhir hidup dari orang-orang yang demikian lagi dalam membaca Quran, membaca berita, Allah cabut nyawanya. Dan tentu yang lebih miris lagi, ada yang membiasakan dirinya dalam kubangan-kubangan kemaksiatan. Ada yang senang berjudi, kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut ketika dia sedang berjudi, kebiasaan-kebiasaan yang dia lakukan. Maka ini menjadi pilihan bagi kita, dan tentu kita khawatir jangan-jangan kebiasaan buruk yang ada pada diri kita justru akan menjadi akhir dari segala-galanya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita membiasakan diri dengan amal-amal soleh kita, membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan baik dalam setiap saat. Maka ketika nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita tetap beramal soleh, dalam keadaan kita tetap dalam baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, walaupun jalan yang kita tempuh mungkin jalan yang tidak baik, bukan jalan pada tempat-tempat yang baik. Misalkan satu tempat pasar, misalkan kita sedang menuju ke pasar misalkan, tetapi kita awali hidup, kita biasakan berjalan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika memang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita dicabut di pasar, dalam keadaan kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap dalam kita beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Maka hendaknya kita usahakan, kita upayakan, dan kita biasakan diri kita untuk senantiasa beramal soleh setiap saat, sehingga tatkala malaikat maut mencabut nyawa kita, kita dalam keadaan yang terbaik, kita dalam keadaan tetap beramal soleh, kita dalam keadaan tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, keadaan yang tentu kita berharap semua dalam keadaan husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, maka perkara ini, perkara kematian ini, perkara yang berat, perkara yang besar, bukan perkara yang main-main. Namun banyak di antara kita kaum muslimin terutama yang mereka melalaikan, bahkan mereka membuat hal yang meremehkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ketika suatu ketika
Para sahabat bersama Rasulullah ikut dalam sebuah takziah, mengiringi jenazah. Maka apa yang dilakukan oleh para sahabat? Para sahabat mengitari di Rasulullah, mengitari Rasulullah. Mereka duduk dengan tertunduk, seolah-olah di kepala mereka ada burung merpati hinggap di kepalanya dan tidak terbang. Ini menunjukkan betul-betul mereka itu sangat memperhatikan permasalahan ini. Namun kita bandingkan dengan zaman kita sekarang, kaum muslimin ketika kita sedang takziah, ketika kita sedang mengantarkan jenazah kubur, apa yang mereka lakukan? Mereka banyak melakukan main-main. Mereka bahkan banyak melakukan perkara-perkara yang masih sifatnya duniawi. Transaksi perdagangannya dilakukan di kuburan. Banyak mereka bersenda gurau. Tidakkah mereka menyadari, tidakkah mereka merasakan bahwasanya bisa jadi besok atau kapan saja yang akan didatangi oleh sekian banyak manusia adalah dirinya? Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya, maka kita harus khawatir, maka kita harus waspada, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Adz-Dzahabi, rajulun mata ala ma asha alaih. Sesungguhnya setiap orang, setiap manusia itu akan mati di atas kebiasaannya. Jangan-jangan kebiasaan buruk kita yang akan mengakhiri kehidupan kita. Maka hendaknya kita menintrospeksi diri kita, perbaiki diri kita, dan biasakanlah diri kita dengan amal-amalan soleh. Perbiasakan diri kita untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap keadaan, dan di mana tempat kita berada. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika malaikul maut datang menjemput ruh, mencabut nyawa kita, dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan kita beramal soleh, dalam keadaan kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berharap akhir kehidupan kita itu adalah akhir kehidupan yang husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Fastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah. Banyak ayat Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang kematian. Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar supaya kita untuk sering-sering dan memperbanyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru dzikrun hadamil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian. Karena dengan mengingat kematian ini adalah merupakan ibadah. Dzikrul maut, mengingat mati ini adalah merupakan ibadah tersendiri. Sehingga ketika seorang itu banyak mengingat kematian, maka dia telah beribadah, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan merupakan mukmin yang cerdas ketika dia banyak mengingat kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayul mu'minil aqyas?" Ya Rasulullah, mukmin yang mana yang paling cerdas ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qal aktsaruhum lil mauti dzikran." Mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang banyak mengingat kematian. Mukmin yang cerdas itu adalah mukmin yang paling, orang beriman yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan mereka menyediakan, memperbaiki diri, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk bekal setelah kematian itu.
Maka kata Rasulullah, ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Jamaah rahimakumullah, oleh karenanya perbanyaklah kita mengingat kematian, karena dengan mengingat kematian akan semakin takwa kita, akan semakin meningkat takwa kita, akan semakin kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin khusyuk ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang banyak melalaikan tentang kematian ini, ibadahnya akan menjadi hampa. Dia tidak akan bersegera untuk beristighfar dan bertaubat atas segala kesalahan-kesalahannya, dan dia juga akan banyak terlalaikan dan banyak tersibukkan dengan perkara-perkara duniawi yang akan melelahkan dan akan mematikan hatinya. Oleh karenanya perbanyaklah, sebagaimana yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, aksiru, perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kenikmatan, yakni kematian, sehingga dengan itu akan menjadi lembut hati kita, dan akan semakin melunakkan hati kita, dan tentu akan semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mempersiapkan sebaik-baiknya bekal untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat, perbanyaklah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan memang waktunya untuk memperbanyak bersolawat. Bahkan tinggalkan semua zikir-zikir yang lain, isi di hari ini untuk kita berbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sesungguhnya Allah dan para malaikatnya pun bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma اغفر للمسلمين والمسلمات مؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على نبينا محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.